heboh ya. Salam sehat dan bahagia. Kami CGP Angkatan 11 Kota Surakarta. Perkenalkan, saya Sulistiarmoko dari SDN Bayan. Saya Remilianingrum dari SDN Gebang. Saya Stefani Tian Ayu Harmandani dari SDN Purwodiniratan. Saya Muhammad Taufik Akbar dari SMA Warga Surakarta. Kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Guru penggerak, Bergerak, bergerak, bergerak. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi Pak Taufik. Selamat pagi Bu Reni. Ya, alhamdulillah ini ya cuacanya cerah di hari yang cerah ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya Pak dalam keadaannya sehat-sehat Pak Taufik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini sibuk? Tidak terlalu. Bu. Tidak terlalu Iya. sibuk, berarti bisa meluangkan waktu sebentar ya Pak ya. Iya, siap. Iya. Begini Pak, karena hari ini adalah untuk jadwal supervisi. Nah, hari ini saya akan berperan sebagai pengamatnya Bapak sebagai coach nanti akan melakukan proses coaching dengan coaching. Nanti kita akan untuk sebelumnya kita supervisi dulu ya Pak ya, kita diskusi sebentar nanti agar diskusi dalam proses coaching antara Bapak dengan coaching bisa berjalan lancar dan terarah. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan rubrik dari penilaian observasi saya. Yang pertama, begini Bapak, saya harapkan nanti Bapak dapat memiliki prinsip seorang coach ya Pak ya, yang profesional. Harapan kami ya untuk kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua untuk kompetensi inti, kehadiran penuh. Jadi Bapak di sini nanti bisa hadir secara penuh untuk interaksi antara coach dan coachee sehingga nanti akan ada interaksi yang intens gitu Pak. Kemudian Bapak bisa mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa menggali potensi dari coach itu, dari coach sendiri. Kemudian kami harapkan pertanyaan yang Bapak ajukan nanti bisa berbobot sehingga mungkin nanti kalau ada permasalahan dari coach sendiri bisa menemukan masalahnya. Kemudian yang ketiga Bapak mohon izin sampaikan untuk saat percakapan nanti izin saya menyampaikan untuk mengingatkan jangan lupa Pak menggunakan percakapan alur theta. Jadi tujuannya identifikasi, rencana dan tanggung jawabnya itu benar-benar terlaksana ya Pak ya. Begini Pak, untuk sebelum memulai kita akan sedikit berdiskusi ya Pak ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching nanti? Baik, terima kasih Bu Reni untuk tadi sudah disampaikan rubriknya untuk nanti bahan saya dalam melakukan coaching, dan pertanyaannya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua pasti saya juga ingin bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Ya baik Bapak, panjenengan sudah menyampaikan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya Pak. Kalau boleh saya tahu dari dua kompetensi, panjenengan mengajukan lebih dari satu ya Pak ya. Dari dua kompetensi tersebut kira-kira kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu yang bagaimana? Panjenengan bisa sampaikan. Kompetensi spesifik yang nanti saya akan kembangkan, terutama saya ingin untuk bisa mendengar aktif apa yang sudah disampaikan dari coachee. Tujuannya agar apa? Agar dapat menggali dan menemukan solusi atas apa yang disampaikan coachee. Ya, terima kasih Bapak sudah menyampaikan untuk spesifikasi kompetensi yang ingin Bapak capai. Kemudian
apa indikator ketercapaian setelah melaksanakan coaching? Nah, baik, untuk indikator ketercapaian itu saya bisa menerapkan alur tirta yang tadi sudah disampaikan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi itu yang ingin saya terapkan secara runtut, dan bagaimana saya bisa menggali ide dari coaching agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ia temui. Baik, terima kasih Bapak sudah jelas semuanya ya. Sebelum melaksanakan ini, semoga nanti proses dan pelaksanaan coaching berjalan lancar dan benar-benar bisa menggali atas solusi dari berbagai permasalahan yang coaching hadapi. Monggo Bapak silahkan benar bisa memulai untuk proses coaching. Ya, terima kasih Bu Reni. Sama-sama Pak. Selamat pagi Bu Fani. Selamat pagi Pak Taufik. Ya, hari ini kita sudah janjian ketemu ya Bu Fani kemarin dengan saya. Sepertinya Bu Fani ingin menyampaikan suatu hal kelihatannya. Mungkin nanti kita bisa diskusi Bu bersama-sama hari ini, mumpung nanti hari ini kita bisa ketemu Pak. Iya Pak Taufik. Saya ingin menyampaikan unek-unek sih, lebih tepatnya Pak Taufik. Di kelas saya itu kan seharusnya kelas inklusi, tapi masih ada beberapa anak yang tidak mau menerima keberadaan temannya yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga ketika mereka berinteraksi di dalam kelas itu seolah-olah mereka suka membuli ataupun mengganggu teman-temannya yang berkebutuhan khusus, entah memojokkan dengan sikap atau secara verbal. Mereka sering melakukan seperti itu Pak. Baik, nah jadi permasalahannya karena tadi ada anak yang inklusi dan teman-temannya belum bisa menerima ya Bu. Iya Pak, Akhirnya betul. mereka membuli dan sebagainya, memojokkan seperti itu. Nah, jadi tujuan kita ketemu hari ini apa Bu? Nah, saya kesini ingin berdiskusi dengan Pak Taufik supaya saya mendapat solusi atas masalah saya, bagaimana saya harus menangani anak-anak yang belum bisa menerima keberadaan teman-teman yang memiliki kebutuhan secara khusus. Baik, jadi bagaimana menemukan solusi, bagaimana anak-anak bisa menerima ya Bu ya, bagaimana menerima temannya yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, kalau Bu Fani, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Untuk saya, di kelas saya sudah menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi dan mencoba mengakomodasi untuk setiap kebutuhan anak-anak sesuai apa yang mereka butuhkan dalam belajar. Seperti itu Pak. Baik, mungkin kalau saya boleh tahu dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Fani dalam pencapaiannya sekarang untuk mencapai tujuan yang Bu Fani inginkan tadi? Mungkin kalau dengan keberadaan anak-anak yang seperti ini, posisi saya itu masih dinilai 5 Pak. Oke, dinilai 5 ya. Bu Fani ingin di angka berapa untuk bisa mencapai tujuan yang Bu Fani inginkan? Untuk supaya anak-anak yang tadi belum menerima teman-temannya yang berbeda, itu mungkin saya mematok nilai 7 lah Pak sebagai progres awal, supaya anak-anak ini lebih terbuka, bisa juga menerima bahwa teman-temannya itu berbeda. Walaupun mereka memiliki kebutuhan khusus, mereka juga sama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, sama seperti anak-anak yang biasa, memiliki keistimewaan juga sebenarnya, yang mungkin belum bisa diterima oleh anak-anak yang dalam tanda kutip normal. Seperti itu Pak. Baik, peluang apa yang bisa Bu Fani ambil untuk mencapai tujuan yang di angka 7 tadi?
Mungkin sering-sering mengadakan kegiatan bersama ya Pak ya, supaya saling membaur, terus menerapkan gotong royong, supaya membangkitkan minat anak-anak yang tadi dalam tanda kutip normal, yang belum bisa menerima keberadaan temannya. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang menciptakan gotong royong saling bersama itu akan merubah mindset mereka dalam berinteraksi dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Baik. Jadi dengan membuat gotong royong satu sama lain ya, berinteraksi bersama sehingga mereka bisa saling toleransi gitu ya Bu. Ya. Terus strateginya bagaimana Bu untuk mereka bisa bergotong royong dan sebagainya? Mungkin dengan pembiasaan Pak Taufik, seperti mengadakan kerja kelompok, juga bisa dengan piket bersama mungkin kalau yang berkebutuhan khusus anak cenderung tidak bisa diam ya Pak ya, kalau diatur atau diberikan alat kebersihan ya mungkin dengan cara yang lebih santun. Dan saya tetap sebagai guru di kelas ini nanti saya akan tetap memantau agar tidak terjadi kekacauan ketika mereka membagi tugasnya. Seperti itu Pak Taufik. Kira-kira butuh berapa lama Bu jangka waktunya untuk bisa mencapai strategi yang tadi Ibu sampaikan? Karena ini satu kebiasaan ya Pak, menumbuhkan satu kebiasaan antar satu dengan yang lain, pasti harus ada penyesuaian. Mungkin saya targetkan 1 bulan, 3 minggu sampai 1 bulan inilah Pak, supaya saya bisa melihat progres apa yang akan berkembang ketika saya menerapkan gotong royong dan kerjasama regu piket itu, apakah akan berjalan efektif sesuai dengan harapan saya, sehingga menumbuhkan rasa toleransi, rasa saling menerima antara anak-anak ini. Bagaimana Bu ukuran keberhasilan dari yang tadi sudah Ibu Fani buat? Ukuran keberhasilan saya ketika saya melihat anak-anak ini ada interaksi yang baik, sudah tidak banyak pembulian ya Pak ya, misalkan kamu Raisa atau apa seperti itu. Ketika ada temannya yang membutuhkan bantuan, mereka bisa saling membantu, baik anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun anak-anak yang normal biasa. Itu nanti mereka ada kerjasama. Itu target dari saya. Baik, apa komitmen Bu Fani untuk bisa membuat rencana-rencana yang Ibu buat itu agar terlaksana? Tentunya saya nanti akan berencana membuat jadwal piket supaya bisa diterapkan setiap hari, karena kan ini kan merupakan satu pembiasaan untuk anak-anak di kelas yang masih belum bisa menerima dengan legowo istilahnya teman-teman mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Maka saya akan membuatkan regu piket dan juga pengelompokannya nanti tentunya untuk langkah awal ini supaya mereka nyaman dulu Pak, itu biar mereka yang memilih mereka mau dengan siapa saja untuk di satu regu piketnya. Baik, terus terkait dengan komitmen tadi sudah, terus bagaimana yang bisa membantu Bu Fani untuk bisa komitmen terhadap rencana yang Ibu buat? Kira-kira siapa? Tentunya ketika saya nanti sudah membuat regu piket, dia harus menjalankan dengan konsisten dan juga mengawasi anak-anak ini Pak, untuk bagaimana mereka menjalankan kerjasama kelompoknya bersama, berinteraksi dengan teman-temannya yang dalam satu regu piket. Itu tetap saya awasi apakah perkembangan mereka dalam interaksi dengan komunikasi yang baik, saling menghargai atau tidak. Itu nanti yang jadi komitmen saya akan menunggunya dan mengawasi setiap hari Pak. Baik, luar biasa sekali Bu Fani telah
dari permasalahan yang tadi Bu Fani ungkapkan sampai sekarang percakapannya begitu mengalir dan Bu Fani ternyata juga punya lah solusi dan strategi yang terstruktur gitu. Dan ini kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir dari saya. Menurut Bu Fani, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Saya merasa senang Pak, dan saya merasa lebih percaya diri lagi untuk menerapkan bagaimana nanti ketika saya menghadapi anak-anak yang masih belum bisa menerima teman-temannya dengan program regu piket, pembiasaan regu piket setiap hari dengan tujuan supaya mereka bisa saling bergotong royong dan berkomunikasi, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Terima kasih Pak Topik, saya sudah dibantu untuk menemukan jawaban bagi apa yang menjadi permasalahan saya hari ini. Nah, luar biasa. Oke, sama-sama Bu Fani, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan semoga nanti Bu Fani bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana yang kita tadi sepakati bersama. Terima kasih Bu Fani. Terima kasih Pak Topik. Selamat pagi. Pagi Pak Topik. Alhamdulillah Pak Taufik sudah melaksanakan coaching pada pagi hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat wajah yang berseri-seri ya, karena mungkin bisa menyelesaikan masalah ya Pak. Betul. Ya, mohon izin Bapak, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak tadi, proses coaching dengan coach terkait ini ya Pak ya, permasalahannya ya. Kemudian ini dari prosesnya tadi saya sudah banyak catatan di sini Pak. Ya, mohon izin untuk menyampaikan yang Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya, sudah memberikan sebuah prinsip ya Pak ya, merasa setara. Bapak sudah kreatif, berusaha menggali untuk kreativitas seorang coach. Itu sudah saya kira luar biasa. Tidak setiap orang bisa menerapkan posisi ini, karena untuk menggali ini butuh latihan yang banyak ya Pak. Kemudian untuk pertanyaan tadi saya lihat sudah berbobot ya, sehingga dapat memaksimalkan potensi dari coach sendiri. Selain itu di sini ada catatan saya Pak. Tadi dari proses coaching tadi sudah mendapatkan hasil, karena tadi masalahnya berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus yang luas ya Pak. Ya, tadi sudah ada beberapa strategi dan solusi. Di sini saya catatkan untuk coach tadi sudah menemukan jalan keluar berupa menerapkan kegiatan gotong royong ya Pak ya. Kemudian lebih sering berinteraksi sehingga menumbuhkan rasa toleransi, bisa dengan kerjasama kelompok untuk piket bersama, dengan pantauan pastinya agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian saya di sini juga mencatat Bapak dengan target 3 minggu. Luar biasa loh Pak, sudah bisa dari coach itu sudah bisa menentukan waktu. Saya kira itu adalah angka 9 sampai 10 lah. Sudah luar biasa. Bapak sudah bisa menggali dengan pertanyaan luar biasa. Ini saya mau menanyakan Pak, apa yang Bapak sudah lakukan itu, apakah sudah sesuai dengan indikator tertentu Pak? Baik, terima kasih Bu Reni. Menurut saya yang sudah saya lakukan itu sudah mencapai indikator ketercapaian. Di antaranya tadi saya juga sudah mendengarkan aktif, saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, dan saya juga tadi sudah membangun prinsip coaching yaitu kemitraan, dan bagaimana saya juga bisa mencoba memaksimalkan potensi dari coaching untuk bisa menggali jawabannya sendiri. Ya, luar biasa ya Bapak, jawabannya luar biasa sekali. Kemudian untuk kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching tadi? Ya, mungkin tadi yang ingin saya lebih kembangkan ketika saya proses coaching dengan Bu Fani adalah dalam kehadiran penunggu, di mana tadi sepertinya
Koci ingin menyampaikan hal yang lebih, cuman memang saya dimana saya seharusnya bisa mendengarkan lebih penuh, tapi Koci terlihat ingin menyampaikan tapi tidak jadi. Nah mungkin harapannya saya bisa menggunakan teknik stop, Bu. Jadi stop dulu agar beliau si Koci juga bisa menyampaikannya lebih utuh dan bisa dapat menyampaikan permasalahannya secara komprehensif dan maksimal, tidak sepotong-sepotong. Begitu. Ya, luar biasa Pak Taufik. Tadi Bapak sudah hadir secara penuh, interaksi juga luar biasa. Kehadiran penuh bisa dikembangkan. Semoga teknik ini nanti bisa maksimal ya Pak dalam diri Bapak, nanti bisa mungkin bisa jadi Bapak mencari referensi dan sering latihan, dan itu akan mengasah kemampuan Bapak. Saya yakin Bapak bisa menjadi seorang coach yang luar biasa. Kemudian harapannya semoga nanti proses ini menjadi bekal untuk Bapak sesuai harapan, penyampaian alutsista dan proses yang luar biasa. Saya kira cukup untuk hari ini ya Bapak ya. Bila ada nanti sesuatu hal yang memang harus dibicarakan, bisa kita bicarakan di lain waktu. Monggo Bapak Taufik, silahkan untuk melaksanakan aktivitas yang lain. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Reni.